Bagi teman-teman yang mau daftar BUMN, nih, aku kasih tahu caranya. Ayo dibuat akunnya segera dan dikirim lamarannya ke BUMN. Nah, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe aku, boleh di-subscribe ya bagi yang butuh dan suka tentang video yang aku buat. Oke, sekarang mari kita masuk ke cara mendaftar BUMN tahun 2025. Nah, untuk memulainya mungkin kalian pas pertama banget langsung aja ke halaman Google ya. Halaman Google kita bisa klik cari di Google ya. Kalian bisa ketik FHCI BUMN, FHCI BUMN. Nah, nah kalian pilih yang ini ya, yang paling atas ini dan logonya seperti ini. Oke, sekarang kita klik ke New Tab. Nah, ini kan halaman umumnya ya, ini halaman umumnya banget. Kemudian pas ada yang bagian ini, kalian klik. Oke, nah tampilannya sudah seperti ini. Oke, bagian awalnya seperti ini ya. Kita bisa klik bagian daftar dulu. Nah, ataupun kalian kalau nggak mau bikin akun, kalian bisa melihat lowongan pekerjaan yang masih ada di BUMN. Tapi kalau kita belum bikin akun, kita nggak bisa lihat jumlah pelamarnya. Kita nggak bisa melihat jumlah pelamarnya, cuman lowongan pekerjaannya aja yang bisa kita lihat. Ini dia. Ini dia yang masih tersisa. Nah, kalau kita belum bikin akun, kita nggak bisa lihat jumlahnya. Biasanya kalau jumlah pelamar tuh ada di bagian sini, kalau kita udah masuk ke akun kita. Oke. Nah, ini pilihan bagi kalian yang nggak mau buat akun ya. Oke, sekarang kita coba untuk buat akun dari pertama banget. Kita klik daftar. Nah, mari kita buat nama lengkap. Nah, di sini tuh bagian password kalian harus benar-benar perhatiin ya. Soalnya dia merupakan kombinasi gitu. Kayak harus memiliki 8 karakter, harus ada satu huruf besar, huruf kecil, mengandung angka dan satu simbol. Simbolnya yang ini. Nah, bagian pilih kategori tentu saja regular. Nah, jangan lupa kita klik ini semua. Klik, oke. Oke. Mari kita klik daftar, bismillah. Nah, pas kita mau daftar, jadi kita harus baca ini. Oke, kita harus menyetujui sama peraturannya ya. Nah, kita klik saya setuju, terus kirim. Ya, daftar sekarang. Klik daftar sekarang. Nah, setelah kita klik daftar tadi, kita langsung masukkan akun kita yang udah kita daftarkan. Makanya kalian harus hafal email dan password. Setelah kalian masukkan email dan password, klik masuk. Nah, nah ini bagi yang baru pertama banget ya, bagi yang baru pertama banget. Jadi kita ada bagian ubah daftar riwayat hidup. Nah, jadi kita harus mengisi data diri, pendidikan, terus alamat, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, keluarga, bisa ayah, ibu, kakak, adik. Kalau kalau aku kemarin menyesuaikan dengan yang di kartu keluarga ya. Nah, kemudian ada yang media sosial gitu. Media sosial bisa tambahin 5. Selanjutnya ada bahasa asing. Di sini perlu banget sih untuk pertimbangan. Kemudian ada sertifikasi dan pelatihan. Nah, semua orang harus menunjukkan sertifikasi dan pelatihan yang punya sertifikasi resmi, yang resmi banget gitu. Nah, ini kemudian ada prestasi. Prestasi maksimal 5 ya. Selanjutnya ada dokumen kelengkapan. Di sini ada KTP. Kita bisa pilih file. Pilih filenya bisa dari komputer. Oke, kemudian yang SKCK. SKCK itu sebenarnya memang opsional, tapi sebaiknya tuh kita punya SKCK supaya pihak lembaga BUMN-nya merasa yakin untuk memilih kita. Dan kurikulum vitae. Nah, ini wajib banget sih. Maksudnya walaupun di bagian persyaratannya kurikulum vitae itu ataupun CV itu dibuat opsional, tapi sebenarnya ini tuh sebaiknya diunggah ya. Ada portofolio dan ini sangat berpengaruh sih. Surat rekomendasi, dokumen tambahan. Oke. Kemudian mari kita masuk bagian lamaran saya. Ya, kita belum ada melamar, kita belum bisa melamar karena riwayat hidup kita belum lengkap. Kita bisa pilih bagian karir. Oke. Nah, cari posisi, jenis rekrutmen. Nah, misal aku mau cari yang fresh graduate. Dan jurusan, kita pilih yang sama jurusan. Oke. Kita klik cari lowongan kerja ya. Nah, teman-teman, kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, kalian pasti tahu kan kenapa aku buru-buru banget, kenapa aku panik. Ya karena lowongannya tuh rebut-rebutan. Nah, sekarang ini ya yang fresh graduate tapi semua jurusan gitu. Dan jenjang pendidikannya kita bisa lihat di sini. Kebanyakan tuh yang S1, yang diploma 4 gitu loh. Yang lain mungkin teknologi. Sistem teknologi informasi. Oke. Nah, ini ada PT Dahana yang untuk teknologi ya, yang mereka pastinya butuh banget. Dan harus memiliki pengetahuan tentang IT, tentang ini. Nah, kalau kalian udah nemuin lowongan yang cocok, kalian bisa klik ajukan lamaran ya. Nah, kemarin aku pilih yang petugas administrasi bidang operasional. Nah, kalian boleh
baca dulu ketentuannya dan jangan lupa dicentang biru yang ini ya, yang dua bagian itu. Kemudian dibaca ketentuannya, setelah dibaca, klik ajukan lamaran. Nah, kalau sudah kita klik ajukan lamaran, maka dia akan muncul, selamat Irma Yunita, kamu sudah berhasil mendaftar. Nah, kalau begitu kita sudah berhasil melamar dan kita bisa melihat lamaran kita ataupun scroll yang lain. Oke, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Kalian boleh share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan informasi ini. Dan kalian boleh subscribe aku. Kalian bisa pantau video aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.